Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Kami hadir dari Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya untuk mengajak diri kita, seluruh anak didik kita, dan para ustadz ustadzah dan para bapak ibu wali murid yang ada di bumi untuk senantiasa mengkokohkan Islamnya, mengkokohkan imannya, dan mengkokohkan Islamnya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, Allah mengasihi sayangi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Di surat Al-Isra, surat ke-17 ayatnya 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita fahami surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, agar kita menjadi anak yang soleh solihah, agar kita menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan kepada faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah, pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Termasuk pada pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah zat yang menciptakan alam dan semua isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, karena semua benda-benda itu adalah makhluknya yang tak kuasa memberikan manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemadaratan, sehingga tak berhak disembah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amin ya robbal alamin. Kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini sesuai perintah beribadah hanya kepada Allah, mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu dan bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kepada ibu bapak. Betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencarikan nafkah, mengasuh, mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang.
maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa dijadikan sebagai kewajiban yang paling utama di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat yang dosanya diletakkan pada urutan kedua sesudah dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wabil walidaini ihsana." Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun dan berbuat baik kepada ibu bapa. Surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan berikut. 1. Kasih sayang dan usaha kedua ibu bapa telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnya lah apabila kasih sayang yang tiada tara itu dan usaha tak mengenal susah payah itu mendapatkan balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka. Yang kedua, anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapaknya. Yang ketiga, sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnya lah anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia ialah nikmat Allah. Sesudah itu nikmat yang diterima dari kedua ibu bapa, mereka juga penyebab kedua adanya anak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab yang pertama atau hakiki. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban berbuat baik kepada ibu bapa pada urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa apabila salah seorang di antara kedua ibu bapa atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelelahan jasmani dan tak mungkin lagi berusaha mencari nafkah, mereka harus hidup bersama dengan anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta menghormati mereka sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang pernah diterima dari keduanya. Dalam ayat ini terdapat beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap kedua ibu bapaknya. Antara lain, 1. Seorang anak tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya berupa kata kepada kedua ibu bapaknya. Karena sikap dan perbuatan mereka, keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar sebagaimana perlakuan kedua ibu bapak ketika merawat dan mendidiknya di waktu masih kecil. Yang kedua, seorang anak tidak boleh menghardik atau membentak kedua ibu bapaknya sebab bentakan itu akan melukai perasaan keduanya. Menghardik kedua ibu bapak ialah mengeluarkan kata-kata kasar pada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dan larangan mengatakan yang biasanya diucapkan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia tidak menyetujui pendapat mereka. Yang ketiga, hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua ibu bapaknya. Kata-kata yang mulia ialah kata-kata yang baik yang diucapkan dengan
penuh hormat yang menggambarkan adanya sopan santun dan penghargaan penuh terhadap orang tua dan ayah ibunda. Oleh karena itu, jika seseorang anak berbeda pendapat dengan kedua ibu bapaknya, hendaklah ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan santun dan penuh rasa hormat kepada ayah dan ibunda. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan anak tak hanya sekedar baca, tulis, dan hitung. Menanamkan akidah yang kokoh dan akhlak mulia sejak dini kepada anak-anaknya jauh lebih penting, bahkan tidak bisa dibandingkan dalam bentuk materi apapun, dunia dan isinya. Tentu itu bukan perkara yang mudah, tetapi semangat dan ingat bahwa anak-anak kita merupakan amanah dan akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan dibaca nanti di surat Al-Anfal mulai ayat 25 sampai 29. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat menjadi pasutri yang jase, yaitu zaman sekarang, yaitu yang idola, yang luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 35, kunci bahagianya dunia hasanah ilal jannah. Surat 52 At-Tur ayat 21 sampai 25. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang penuh dengan berkah ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk saling menyapa dan bersilaturahmi. Ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami hari ini. Mudahkanlah rezeki kami hari ini. Semoga Engkau selalu memberi rahmat taufik serta hidayahmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.